Momot sepulang dari bermain dengan teman-temannya selalu ditanyai mengenai keberadaan ayahnya. Momot merasa malu dan bertekad menanyakan keberadaan ayahnya kepada ibunya. Putri bungsu selalu mengelak tentang keberadaan ayahnya Momot, namun Momot sangat keras hatinya untuk melihat dan bertemu dengan ayahnya. Melihat kekerasan hati Momot, putri bungsu pun tidak kuasa terus-terusan menyembunyikan tentang keberadaan suaminya. Dengan berat hati putri bungsu menjelaskan keberadaan ayahnya Momot di bumi. Begitu senangnya hati Momot mengetahui keberadaan ayahandanya. Dengan dibekali cincin kepunyaan Raja Majapahit yang pernah diberikan kepada putri bungsu ketika acara peresmian pernikahan, Momot turun ke bumi dibantu saudara-saudara putri bungsu. Di bumi sang Raja Majapahit tidak lagi menjadi raja yang dianggungkan, yang dihormati, yang memiliki kekayaan yang berlimpah, karena semuanya telah ia bagikan kepada masyarakat. Sementara Momot telah berada di bumi, dunia asing baginya. Di bumi, Momot sendiri tanpa ada yang dikenalnya, tanpa tahu kemana harus mencari. Momot hanya mengikuti arah kaki, melangkah dengan harapan bisa menemukan ayahnya. Perjalanan yang Momot lakukan dengan bertanya kepada siapa saja yang ditemukannya. Hingga pada suatu hari Momot menemukan ayahnya yang sudah tidak lagi menjadi raja seperti yang pernah dicentakan ibunya. Pertemuan kedua ayah dan anak ini dikarenakan cincin yang dibawa Momot pemberian ibunya ketika berada di Khayangan. Setelah melihat cincin sang raja, langsung memeluk Momot dengan rasa rindu dan penasaran yang luar biasa. Namun Momot sendiri turun ke bumi, ia tidak bersama ibunya. Walaupun Momot sendiri, namun sang raja sejenak dapat melepaskan rasa sedih hatinya karena bisa melihat memeluk buah hatinya. Sang raja dengan kedatangan putranya Momot hari-harinya seakan mendapat suntikan darah segar. Rasa kesedihan sirna, rasa kerinduan dan penasaran pun terjawab. Walaupun kebahagiaan belum sempurna, namun sang raja sejenak bisa melihat dan memeluk buah cintanya dengan putri bungsu. Lebih dari 2 pekan Momot bersama ayahandanya. Di pekan berikutnya Momot memohon izin kepada ayahandanya untuk mengembara mencari pengalaman hidup di bumi. Terasa berat, sang raja mengizinkan putranya Momot untuk pergi mengembara meninggalkannya kembali sendiri. Namun demi untuk pengalaman hidup bagi putranya, sang raja pun mengizinkan. Momot mendapat pesan dari ayahandanya bahwa dalam perjalananlah harus menggunakan perahu mayang dalam menyusuri pantai dan menyeberang lautan. Dan apabila tiba di suatu muara, maka Momot harus menimbang air yang ia lalui dan air yang datang dari muara. Mana timbangan yang lebih berat kesanalah ia harus meneruskan perjalanan. Ketika tiba di muara Sungsang, Momot menimbang air laut dengan air sungai Musi. Setelah ditimbang ternyata air sungai Musi lebih berat dari air laut. Demikiannya berulang kali Momot menimbang air di setiap bertemu dengan muara sungai. Di muara Sungai Rawas, Muara Lakitan, ternyata Sungai Musi lebih berat timbangannya. Ketika berada di Muara Kelingi, Sungai Kelingi lebih berat dari Sungai Musi, maka pilihannya jatuh pada Sungai Kelingi. Di Muara Beliti diketahui timbangan Sungai Kelingi yang lebih berat. Pelayaran Momot pun diteruskan ke hulu Sungai Kelingi. Setelah tiba di Ulak Lebar, Momot berhenti berlayar dan tinggal di sana untuk beberapa lamanya. Mana timbangan yang lebih berat kesanalah ia harus meneruskan perjalanan. Ketika tiba di Muara Sungsang, Momot menimbang air laut dengan air Sungai Musi. Setelah ditimbang ternyata air Sungai Musi lebih berat dari air laut. Demikian ia berulang kali Momot menimbang air di setiap bertemu dengan muara sungai. Di Muara Sungai Rawas, Muara Lakitan, ternyata Sungai Musi lebih berat timbangannya. Ketika berada di Muara Kelingi, Sungai Kelingi lebih berat dari Sungai Musi, maka pilihannya jatuh pada Sungai Kelingi. Di Muara Beliti diketahui timbangan Sungai Kelingi yang lebih berat. Pelayaran Momot pun diteruskan ke hulu Sungai Kelingi. Setelah tiba di Ulak Lebar, Momot berhenti berlayar dan tinggal di sana untuk beberapa lamanya. Di Ulak Lebar Momot numpang menetap di rumah Gindo Hilang Tengkuluk. Lama-kelamaan Gindo yang memiliki putri yang bernama Dayang Ramli dijodohkan dengan Momot.
Tak lama menikah Momot yang tujuannya untuk mengembara memohon izin pada metuanya Gindo Hilang Tengkuluk untuk melanjutkan pengembaraan untuk mencari tanah lain untuk menetap. Gindo Hilang Tengkuluk tidak dapat mencegah maksud Momot dan istrinya. Gindo pun merestui dan berpesan Momot diminta membawa ayam beruge putih dan anjing kumbang. Tujuannya apabila ayam beruge berkokok dan anjing kumbang menggonggong, maka di sanalah Momot dan istrinya harus berhenti. Sebab itulah suatu pertanda tanah tersebut baik dijadikan tempat tinggal. Pergilah Momot dan istrinya mencari tanah baru.